Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Adrianus Baptista Sarasuri dari Universitas Institut Asia Malang, dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang prinsip usability and user experience dalam em, merupakan konsep fundamental yang menjadi fondasi dari semua desain produk digital modern. Ini merupakan bagian dari perkuliahan mahasiswa interaksi manusia dan komputer di semester yang kedua. Nah, hmm, pertama-tama, kenapa topik ini penting? Karena setiap hari itu kita berinteraksi dengan puluhan aplikasi dan website. Jadi, pastilah merasa frustasi karena mungkin aplikasinya membingungkan atau em, lambat, atau sebaliknya nyaman dan mudah menggunakan suatu produk. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam usability and user interface, ya, experience. Oke, let's dive into it. Yang pertama ada daftar isi atau outline materi presentasi. Bisa dilihat di sini ada 10 materi yang akan saya cover pada kesempatan ini, mulai dari pengertiannya sampai ke evaluasi usability. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu usability. Oke, apa itu usability? Usability menurut ISO merupakan suatu ukuran sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Dan tiga kata yang di bagian akhir ini, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, ini merupakan uh, tiga kata kunci penting yang mana efektivitas dalam UX itu mencakup apakah pengguna bisa mencapai tujuannya, sementara efisiensi mengenai seberapa cepat dan mudah tujuan user tercapai, dan yang terakhir kepuasan itu lebih ke dalam konteks um, apakah pengalaman pengguna pengguna itu menyenangkan. Kalau mengapa usability penting? Penting karena ada 5 hal ini, yaitu mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pelatihan, dan meningkatkan daya saing produk. Sehingganya produk digital yang tidak usable itu produk yang tidak akan digunakan. Nah, yang berikut ada 5 komponen usability menurut Jacob Nielsen. Jacob Nielsen merupakan salah satu pakar usability paling berpengaruh di dunia, yang mendefinisikan usability ke dalam 5 komponen penting yang hingga kini menjadi standar industri. Yang pertama itu learnability. Itu lebih ke seberapa mudahnya pengguna baru dapat menyelesaikan tugas dasar. Terus ada efisiensi, yaitu seberapa cepat pengguna berpengalaman menyelesaikan suatu tugas. Ada memorability, yaitu tentang pengingatan setelah absen dalam penggunaan suatu produk. Ada error juga, yang berkaitan dengan seberapa sering terjadinya error dan seberapa mudahnya uh, user pulih dari error tersebut. Dan yang terakhir merupakan satisfaction, yang uh, tak lain merupakan um, rewards yang datang uh, untuk pengguna.
rewards yang cukuplah baik bagi pengguna setelah menggunakan produk tersebut. Dan kelima komponen ini saling berkaitan. Jadi, misalkan untuk membuat satu produk digital harus bisa unggul dalam dalam lima aspek tersebut. Um, ya. Yang berikut ada 10 heuristic usability menurut Jacob Nielsen. Um, yang pertama itu ada visibility of system status. Ini apa yang terjadi melalui feedback yang tepat waktu. Ada match between real world dan system. Uh, ada user control dan freedom. Ada konsistensi dan standar. Ada error prevention. Ada recognition. Um, rather than recall. Terus ada juga flexibility dan efficiency of use. Dan yang kedelapan itu aesthetic and minimalist design. Yang kesembilan ada help users recognize and recover errors. Dan yang terakhir merupakan help and documentation. Yang berikut ada pengertian tentang user experience atau UX. Oke, sebenarnya apa itu UX? Menurut ISO, UX merupakan persepsi dan respons seseorang yang dihasilkan dari penggunaan atau antisipasi penggunaan suatu produk, sistem, atau layanan. Nah, eh, karena di sini ada kata kuncinya, yaitu pengalaman. Eh, bukan sekedar hanya tampilan. Berarti dia lebih mengarah ke bukan fungsi bola, tapi ke keseluruhan perasaan atau feel ya dari user saat berinteraksi dengan produk. US dan UX sendiri mencakup 4 hal fundamental ini. Pertama, di useful. Produk itu bisa memenuhi kebutuhan user secara nyata atau tidak. Ada usable, apakah mudah dipahami dan pelajari dengan efisien. Ada desirable, um, ini lebih dari desain yang menciptakan emosi atau emosi dan identitas positif, uh, dan memiliki daya tarik bagi user. Dan yang terakhir ada findable, apakah konten dapat dinavigasi dan ditemukan dengan mudah. Oke, setelah mengetahui apa itu UX, kita akan beralih ke dua konsep yang saling melengkapi, yaitu ada UI dan atau user interface, dan UX atau yang lebih dikenal dengan user experience. Di sini udah ada tulisan kata kuncinya. Jadi UI itu lebih ke tampilan, nggak dari desain visual, warna, icon, tipografi, layout, komposisi elemen, animasi, eh, panduan gaya, dan lain sebagainya. Sementara user experience atau UX itu lebih ke pengalaman, jadi lebih ke feel-nya. Eh, ya, di sini ada user flow dan white framing, prototype, dan pengujian usability. Eh, Sederhananya itu bayangkan seperti rumah. UX itu jadi ada UX dulu, baru uh, UI itu bisa uh, apa ya bahasanya, bisa dibawa ke real, bukan hanya di imajinasi saja.
Ya misalkan rumah itu uh, walaupun ide furniture atau ide-ide gambar yang bagus atau dekorasi yang indah udah ada. Namun kita butuh arsitekturnya untuk membangun rumah, untuk em, apa menata ruangan atau dan kamar-kamar agar disusun biar ditata, ditinggal dengan nyaman, ditata rapi. Nah, baru setelah itu ini masuk. Ya, oke. Yang kesembilan ada prinsip desain UX. Di sini ada user center, tempatkan kebutuhan dan tujuan pengguna sebagai pusat setiap keputusan desain. Jadi ini misalkan di sini ini ada pertanyaan apakah ini membantu pengguna apa tidak. Terus kita kurangi kompleksitas. Ini tampilkan yang memang dibutuhkan atau dicari pengguna. Terus ada feedback sama respons. Ini diarah ke setiap aksi pengguna harus mendapat respon yang jelas dan cepat dari sistem. Yang keempat itu ada affordance. Elemen UI harus memberikan petunjuk visual tentang bagaimana cara menggunakannya. Terus yang kelima ada konsistensi uh, dalam penggunaan pola bahasa dan elemen yang konsisten di seluruh produk um, agar mengurangi waktu belajar dan meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah flexibility, yaitu akomodasi pengguna pemula maupun dengan fitur mahir eh, dengan fitur yang adaptif. Jadi pemula dan maupun yang mahir itu bisa melayani, bisa dilayani keduanya. Itu yang dimaksud dengan flexibility, tidak memandang satu sama lain. Berikut ada aksesibilitas. Aksesibilitas atau alay merupakan praktik perencanaan desain produk yang dapat digunakan oleh orang-orang dengan berbagai disabilitas visual, motorik, auditory maupun kognitif. Ini cakup 4 kategori disabilitas yang perlu dipertimbangkan. Pertama ada visual, ini khususnya untuk orang-orang yang buta warna atau low vision atau kebutaan total. Jadi solusi desainnya menyediakan alternatif teks atau gambar, memastikan kontras warna yang cukup dan compatible with screen reader. Terus di sini juga ada autorik, motorik, dan yang terakhir itu ada kognitif. Ya, intinya itu suatu desain yang accessible itu sebenarnya desain yang lebih baik untuk semua orang tanpa memandang seseorang itu memiliki special needs atau tidak, special care atau needs. Dan yang berikutnya ada usability yang buruk, ada error tanpa ada penjelasan apapun tapi ada error. Nah, ini user mau harusnya ada pesan informatif dan tombol kembali ke halaman utama atau form panjang tanpa petunjuk. Ya, terlalu kecil di mobile. Ada yang mungkin tentang konfirmasi aksi reversible. Tombol hapus akun langsung menghapus akun dialog tanpa dikonfirmasi.
Ini kan bisa sangat membuat orang frustasi atau stres kalau tidak ada, dan bisa sangat menyebabkan banyak kerugian para pengguna. Nah, ini misalnya, ini adalah contoh-contoh yang baik dari Google, ada WhatsApp, yaitu centang biru, artinya udah dibaca oleh penerima, ada cuma satu kolom pencarian pada Google Search, itu langsung ada. Oke, langsung saja kita ke metode evaluasi usability. Apa itu? Nah, gimana caranya biar kita tahu apakah produk kita sudah usable? Ada 6 metode evaluasi yang umum. Yang pertama itu heuristic evaluation yang sudah kita bahas tadi, ada 10 tahap itu dari Jacob Nielsen, cepat dan mudah, dan memang masih di sebagai standar untuk digital production sampai di tahun sekarang. Yang kedua ada testing usability, yaitu on field, langsung ke lapangan meminta dan menyelesaikan tugas tertentu sambil diamati dan direkam. Ada juga cognitive walkthrough, yang berarti um, evaluator itu mensimulasikan cara berpikir user saat menyelesaikan tugas, berguna untuk menemukan hambatan dalam alur penggunaan. A/B testing itu lebih ke apa? Bandingkan versi yang satu dengan yang lain dengan kelompok yang dengan menggunakan berapa dua atau lebih kelompok yang berbeda. Terus ada SUS atau System Usability Scale. Um, ya itu kayak beberapa pertanyaan, terus dikasih rating lah, rating skor. Nah, misalkan dari 0 sampai 100, misal skor di atas 68 dianggap di atas rata-rata atau sangat mulai masuk yang kategori sangat bagus dan sebagainya. Um, ada eye tracking juga, merekam gerakan mata pengguna untuk mengetahui area mana yang paling banyak diperhatikan di layar. Ini um, kalau yang eye tracking ini cukup bagus untuk mencari tahu um, apa, apakah layoutnya itu sudah optimal apa belum. Dan pemilihan metode tergantung pada tujuan evaluasi, anggaran, dan fase produk. Eh, Selain metode evaluasi, kita juga perlu metrik kuantitatif untuk mengukur usability secara objektif. Bisa, jadi eh, pada umumnya itu ada beberapa tahap atau bagian. Pertama itu ada task completion rate, seberapa persen user yang berhasil menyelesaikan tugas. Idealnya itu di atas 80%. Terus ada time on task, berapa lama rata-rata pengguna butuh menyelesaikan satu tugas. Semakin singkat, semakin efisien. Ada juga error rate, jumlah kesalahan yang dibuat pengguna per um, tugas. Semakin rendah itu semakin baik. SUS score 0 sampai 100 dari kuesioner standar di atas 68 berarti rata-rata di atas rata-rata, di atas 85 berarti sangat baik. Terus ada Net Promoter Score yang mengukur kemungkinan pengguna rekomendasikan produk ke orang lain. Dan ini merupakan kombinasi metrik-metrik yang dapat yang berfungsi untuk mendapatkan gambaran usability yang komprehensif. Berikut ada hukum-hukum UX yang populer.
beberapa hukum psikologi yang sangat relevan dalam desain UX. Pertama ada Hicks Law, yaitu waktu pengambilan keputusan meningkat seiring bertambahnya pilihan. Jadi, kurangin opsi menu navigasi agar pengguna cepat memilih. Yang kedua ada Fitts Law. Ini waktu yang dicapai. Rata-rata target mencapai berkaitan dengan ukuran dan jarak target tersebut. Jadi lebih ke apa? Interaksi dari manusia ke tombol, ke layarnya lah. Seperti itu. Misalkan buatkan tombol penting lebih besar dan menjangkau. Yang ketiga ada Miller's Law. Miller's ini dia bilang bahwa otak manusia hanya dapat memproses 7 plus minus 2 item dalam memori kerja. Jadi batasi menu maksimal 7 per kelompok saja. Itu begitu. Dan yang terakhir dari Jackson sendiri, bahwa pengguna menghabiskan banyak waktu di viral sekarang. Itu aja sih yang dari Jacob ini. Dan hukum-hukum ini tuh sebenarnya bukan sekedar teori, tapi mereka merupakan prinsip yang secara ilmiah itu sudah dibuktikan, dan ini merupakan hukum-hukum standar yang masih digunakan di production of digital product sampai sekarang. Nah, yang berikut ada prinsip khusus perangkat mobile. Ada 6 prinsip khusus untuk mobile UX. Pertama ada time zone. Ini fokusnya ke jangkauan ibu jari. Yang kedua ada touch target size, ukuran minimum 4 kali 4 44 kali 44 pixel untuk halaman yang bisa disentuh. Yang berikut ada progressive disclosure, yaitu penampilan informasi secara bertahap, dan kalau ada detail yang tidak perlu tidak usah tidak perlu untuk ditampilkan. Yang keempat ada gestures, di lebih ke uh, beberapa natif gestur lah, misalkan swipe, pinch, dan tap yang sudah familiar untuk user. Terus ada offline, ini lebih ke sebagaimana produk kita itu tetap fungsional meskipun tidak ada koneksi internet ataupun lambat. Dan yang terakhir itu ada micro interactions, yang fokusnya ke animasi kecil yang memberikan umpan balik visual, membuat aplikasi terasa lebih responsif dan berkualitas tinggi. Jadi kayak misalnya kita tekan tombol ini, ada mungkin apa gitulah, ada kebesaran warna atau apa, ada shade color yang memastikan bahwa kita akan diarahkan ke layar atau page berikutnya. Dan yang berikut adalah metode riset
user interface. Jadi sebelum kita mendesain, itu kita harus memahami pengguna atau user terlebih dahulu. Dan ada 6 cara yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam eh, memahami pengguna sebelum merancang produk. Yang pertama itu user interview. Jadi kita caranya itu langsung wawancara satu satu dengan pengguna target. Jadi butuh apa yang mereka butuhkan atau prestasi dari em, aplikasi yang mau yang lagi digunakan, dan mungkin dari situ tujuan mereka eh, karena tidak ditemukan, kita bisa menemukan data statistika bahwa apa saja yang perlu kita kembangkan. Kedua itu ada persona em, yang fokusnya pada profil fiktif berdasarkan data riset yang mewakili kelompok pengguna tertentu, bantu tim merempati dengan pengguna. Tiga, ada user journey map, yaitu visualisasi perjalanan pengguna dari awal hingga selesai menggunakan produk, termasuk maksudnya setiap tahap. Yang keempat, ada card sorting. Ini fokusnya ke user mengelompokkan konten ke dalam kategori yang masuk akal buat mereka. Jadi berguna untuk merancang arsitektur informasi yang intuitif. Yang kelima ada wireframing. Framing ini lebih ke sketsa kasar antarmuka yang fokus pada struktur dan alur, bukan visual. Dibuat sebelum visual design. Dan yang terakhir itu ada prototype testing. Prototype testing ini um, arahnya ke pengguna nyata sebelum membandingkan sebelum pengembangan penuh dimulai. Jadi kita uji dulu, lebih hemat biaya daripada memperbaiki produk yang sudah jadi. Oke, yang berikut adalah tentang prinsip khusus perangkat mobile. Di sini atau mobile UX, ya ada fakta penting sih. Di tahun 2024, lebih dari 60% lalu lintas internet global berasal dari perangkat mobile. Artinya mobile design itu lebih duluan sih, dan keharusan, bukan pilihan lagi. Em, ada 6 prinsip khusus untuk mobile UX. Yang pertama ada thumb zone, area layar yang mudah dijangkau ibu jari. Terus ada touch target size, em, ukuran minimum 44 kali 44 pixel. Ada progressive disclosure, ada gestures, ada juga offline first, yang berarti desain tetap fungsional meski koneksi internet lambat atau terputus. Dan yang terakhir ada micro interaction, yang berarti animasi kecil yang dapat memberi umpan balik virtual, membuat aplikasi terasa lebih responsif dan berkualitas tinggi. Oke, yang berikutnya ada bahasan mengenai metode riset UX. Apa? Oke, sebelum kita mendesain suatu produk, kita harus bisa memahami user terlebih dahulu. Ada 6 metode riset UX yang digunakan. Yang pertama itu user interview, langsung on field wawancara. Terus yang kedua ada persona,
Berarti fiktif, profil fiktif berdasarkan data riset nyata yang mewakili kelompok pengguna tertentu. Em, yang ketiga itu ada user journey map. Yang keempat ada card sorting, yang caranya itu mengelompokkan konten ke dalam kategori yang masuk akal bagi mereka. Yang kelima ada wireframing, sketsa antarmuka yang fokus pada struktur dan alur, bukan visual. Um, dan yang terakhir itu prototype testing, um, menguji prototype ke pengguna sebelum pengembangan penuh dimulai. Nah, ya, harusnya sih lebih hemat biaya daripada memperbaiki produk yang sudah jadi sih kalau menurut saya. Um, Lanjut lagi, yang berikut ada tren UX di era digital 2025 sampai 2026. Ada AI Power UX, adaptasi AI dengan secara otomatis beradaptasi dengan perilaku dan preferensi pengguna menggunakan machine learning. Ada voice user interface berbasis suara, misalkan Siri, Google Assistant. Yang ketiga dark mode dan adaptive UI. Yang keempat ada micro animation, misalkan loading skeleton, ripple effects, yang animasi-animasi kecil yang bermakna, memberikan kesan produk yang berkualitas dan responsif. Dan yang terakhir ada inclusive design, yaitu lebih ke perancangan untuk semua pengguna sejak awal, bukan sebagai tambahan di akhir. Semua tren ini menuju satu arah, pengalaman pengguna yang semakin responsif, inklusif, dan menyenangkan. Oke, kita sampai pada kesimpulannya. Kita sudah membahas cukup banyak materi hari ini. Mari kita rangkum 7 poin yang paling penting. Yang pertama ada usability. Usability itu merupakan ukuran efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Dan yang berikutnya ada 5 komponen usability by Jacob Nielsen, yang itu yang pertama ada learnability, yang kedua ada efficiency, yang ketiga ada memorability, errors, dan satisfaction. Dan ini merupakan framework dasar yang wajib dipahami dan sampai sekarang pun masih digunakan. Walaupun itu udah jauh di tahun 1994, tapi masih relevan sampai saat ini. Yang ketiga itu ada 10 panduan standar dari Nielsen lagi uh, dalam mengevaluasi antarmuka suatu desain produk digital. Yang keempat itu merupakan user experience yang mencakup seluruh pengalaman pengguna, lebih luas dari sekedar tampilan visual. Um, di sini yang kita bahas bukan lagi satu aplikasi yang lebih berkaitan ke tampilannya, tetapi malah lebih mengarah pada UX atau sebagaimana rasa yang atau feel yang kita dapat saat menggunakan suatu aplikasi, misalkan TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya. Yang kelima, UCD atau User Centered Design itu menempatkan pengguna di pusat proses desain melalui siklus iteratif. Jadi ini lebih ke arah reviewing, bagus, review lagi, feedback, benahi lagi sampai memang sudah benar-benar siap untuk di uh, launch ke pasar digital. Yang keenam ada aksesibilitas, bukan fitur opsional. Ini adalah tanggung jawab moral um, yang
tanggung jawab moral bagi setiap desainer sih. Jadi ini wajib fitur aksesibilitas ini. Dan yang terakhir ada evaluasi usability yang harus digunakan atau dilakukan secara berkala menggunakan metode yang tepat. Jadi perlu diingat bahwa semua suatu desain uh, produk digital yang baik adalah yang tidak terlihat. Maksud saya itu pengguna menggunakannya dengan lancar tanpa harus berpikir. Kayak misalkan adalah pokoknya fitur-fitur di Instagram. Bagian ini ada bagian untuk story-nya, ini bagian untuk nambah ke story atau untuk download story. Dan misalkan mendownload story, dia sudah bisa tampilkan itu bisa di-download dengan audio, apakah tidak, um, atau apakah di reels atau video yang ini postingan orang lain ini bisa atau tidak di save menggunakan audionya atau cuman hanya videonya saja. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sebagai penutup dan itulah isi presentasi saya tentang prinsip usability dan user experience. Seperti kata Joe Sparano, good design is obvious, great design is transparent. Desain yang benar-benar baik tidak terasa seperti desain sama sekali, semuanya berjalan alami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Peace out.